Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirat yang saya muliakan, ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat bahwa sholat isya berjamaah sama nilainya dengan sholat setengah malam suntuk, sholat subuh berjamaah sama nilainya dengan sholat satu malam suntuk. Betapa besar nilainya di kedua sholat ini saja, apalagi sholat-sholat jamaah yang lain. Nah, mendengar hal ini, di dalam hadis yang masyhur yang sering kita dengarkan, Abdullah ibnu Umi Maktum mengajukan uzurnya kepada Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah mengatakan ini, kata Abdullah ibnu Umi Maktum, maaf ya Rasulullah, aku ini kan sudah buta sejak lahir, badan aku ini lemah, jarak tempuh dari rumah ke masjid aku itu memang tidak begitu jauh, cuma bebatuan, banyak pohon-pohon kurma. Tidak ada yang menuntunku jalan menuju masjid di malam atau subuh hari. Boleh enggak aku sholat di rumah ya Rasulullah? Nah, Rasulullah menjawabnya dengan pertanyaan, Pak, dengar enggak suara azan? Dengar ya Rasulullah. Nah, tidak ada keringanan untukmu dan kau harus tetap hadir berjamaah. Jadi bagi orang beriman, sholat jamaah ini memang menjadi ujian. Ringan bagi orang beriman, berat bagi orang munafik. Nah itu, karena kalau orang tidak dengar kan begitu, Pak, parah betul, awak sakit harus ke masjid juga. Cuman buktinya, sahabat ini tidak menjadi halangan bagi mereka. Apalagi seperti di Timur Tengah, kita akan lihat orang guling-guling ke masjid, ada apa? Merangkak-rangkak ke masjid, ada, ternyata mudah bagi mereka. Nah jadi kalau penyakit orang sekarang ini eksusitis namanya, penyakit alasan. Kalau untuk masalah akhirat ini alasan banyak. Tapi kalau untuk duit masuk, Pak, misalnya sekarang ya, subuh besok tolong jemput duit di Bangkitan 1 juta jam 5 subuh, jam 3 terus taruh Bapak di sini tuh. Kalau duit masuk lah. Kita ini kalau untuk dunia tidak ada alasan. Dikatakan kita ini harus imbang dunia dan akhirat. Siapa bilang imbang, Pak? Sholat tidak berapa menit, 5 kali 5 cuma 25 menit. Dunia sisanya apa yang imbang? Nah jadi disitulah letak ujiannya. Ketika kita sholat berjamaah ini, bagi orang munafik berat. Dengar kajian macam ini, mereka parah betul. Bagi mereka parah, bagi orang beriman tidak. Contohnya Abdullah ibnu Umi Maktum begitu mendengar kata Rasulullah tidak ada keringanan untukmu, dia tidak ada pilihan, tetap berangkat. Nah dia dengar azan, dia berangkat. Cuman karena jarak tempuh seperti itu, jalanannya terjatuhlah Ibnu Umi Maktum. Dia berdiri, bukan pulang, jalan terus, terjatuh lagi, berdiri lagi, jalan lagi. Dia mau jatuh yang ketiga, tiba-tiba seorang pemuda memeluk tubuhnya. Pak, sini saya antar Bapak ke masjid. Diantar oleh pemuda ini. Sampai di masjid, nanti pulang saya tunggu. Ditunggu oleh pemuda ini. Pas pulang, dituntun lagi sampai di rumah. Bapak besoknya berangkat sendiri, Pak, tunggu aja saya. Saya akan jemput Bapak. Ada yang nolong. Tapi setelah beberapa hari curiga Ibnu Umi Maktum. Kau sering ngantar jemput aku, kau semayang? Tidak, aku nunggu di luar. Kenapa kau tidak semayang? Aku iblis. Dekat jadi Ibnu Umi Maktum. Kalau kau iblis, kenapa kau tolong aku? Waktu kau jatuh pertama kali itu separuh dosa kau diampuni oleh Allah. Rugi itu. Begitu kau jatuh yang kedua, makin banyak dosa kau diampuni Allah. Daripada banyak rugi itu biar aku bantu. Jadi iblis itu daripada nambah amalan kita, biar ada yang bantu. Dan apakah sekali itu hadis Rasulullah menerangkan iblis muncul? Tidak. Abu Hurairah jaga gudang zakat juga didatangi oleh iblis. Dan sewaktu rapat untuk membunuh Rasulullah, sebetulnya kan orang kafir waktu itu di Darun Nadwah itu, Pak, tidak ada niat membunuh Rasulullah. Mau mengasingkan, mau memboikot, terus kita tidak berhubungan dengan keluarganya. Cuman ada satu orang memakai baju tokoh masyarakat selalu bilang tidak setuju, Pak. Kita asingkan aja Muhammad dan keluarganya, tidak setuju. Orang nengok juga ke bapaknya, dia tokoh nampaknya dari pakaiannya. Kalau gitu kita tidak ada hubungan muamalah lagi seperti dulu dengan keluarga Bani Hashim, tidak setuju.
Atau bagaimana ini, kita usir saja dia dari Mekah nih, nggak setuju. Akhirnya orang bertanya ke dia, jadi menurut Bapak gimana Pak? Kumpulkan pemuda-pemuda Quraisy kepung rumah Muhammad itu keluar dan cencang badannya. Tidak akan ada yang menuntut karena semua suku ikut. Jadi kata orang hadir itu, betul nih Bapak ini yang bagus pendapatnya. Akhirnya disetujuilah pendapat iblis tadi. Jadi kalau Bapak pas rapat ada yang nggak setuju tengok betul muka. Takut Bapak dia ikut apa Pak? Awal iya juga kita kan. Kalau lain Pak mau setuju semua, dia aja nggak setuju. Haji ini Pak Haji serius Pak Haji. Curiga kan dari tadi tidak ada Pak yang setuju. Jadi iblis itu terkadang dia bisa membantu juga. Nah jadi Pak ya, bagi sahabat tidak ada masalah. Berat menempuh jalan menuju jamaah itu tidak ada yang jadi masalah. Apalagi kita di zaman sekarang nih, kalau alasan dicari bisa. Tapi kalau sempat kita mau, ternyata banyak juga macam kita yang sholat di masjid ini Pak, kan banyak yang dekat sini nih, jauh-jauh tinggal buktinya mampu juga datang. Nah, datang orang mengatakan Pak, rajin betul kita sholat, nggak ada pengaruhnya ke rezeki kita. Orang nggak sholat kaya orang, tapi kita rajin sholat, rezeki kita selalu terbatas. Apabila hidup mudah, segalanya kita dapatkan dengan mudah, tetapi ibadah kita menurun, itulah cara Allah mengazab kita dengan kenikmatan. Cuma orang tidak sadar Pak. Contoh, Bapak pergi ke pengadilan agama, 80% yang mau cerai itu orang kaya Pak, bukan orang miskin. Dulu kan kita nyangka faktor ekonomi orang cerai. Ternyata orang kaya Pak, 80% orang kaya. Saya ada ketemu perempuan, pembantunya aja 8 orang, terbayang nggak orang Pekanbaru, pembantu 8 orang, beda-beda tipis sama Raffi Ahmad tuh Pak, ngeri kaya ya. Tinggalnya di Pekanbaru. Saya bilang ibu tidak menyesal pisah dari bapak. Apa kata ibu ini? Harta dunia ini sementara Ustaz. Saya menggebu-gebu pengen beli mobil Alphard, udah saya miliki 3 bulan berikutnya biasa aja. Apa yang kita pengen lagi? Saya pengen beli mobil BMW, udah saya miliki biasa aja. Sampai kadang suntuk saya dulu Ustaz ya. Pagi saya ke Jakarta, sore pulang, menghibur diri, nggak bisa Ustaz. Kalau kita jauh dari agama ini betul kata Allah tuh ma'isatan dongka, hidup itu sempit. Saya dapat sekarang Ustaz, laki-laki miskin soleh, mau saya nikah, hampir saya daftar Pak. Kalau kenal saya punya istri, hampir silap. Apalah tak mau lah saya Pak. Bukan jelek Pak, udah cantik kayak raya, untung terkunci mulut saya waktu itu. Nah jadi di sini kita tahu bahwa ternyata bukan harta itu yang bisa membuat kita bahagia dan bukan menjadi patokan berhasil atau tidaknya ibadah seseorang. Tidak ada hubungannya. Contohnya Pak, sahabat Rasulullah Abu Kilabah Al-Jurmi, udah tua hidup sendiri, miskin, buta, tangan tidak ada, kaki tidak ada. Cuman doanya apa Pak? Rabbi auzi'ni an ashkuru ni'mataka. Ilhamkan rasa syukur di hatiku ini ya Allah. Datang sahabat bertanya, apa juga yang aku syukuri? Udah macam ini gitu. Lidah aku yang bisa menyebut nama Allah ini yang aku syukuri. Ya, itu kebahagiaannya Pak. Itu kebahagiaannya mau diapakan? Abu Dujana sampai Rasulullah menangis mendengar cerita Abu Dujana. Asal habis sholat subuh lagi, tidak pernah zikir, tidak pernah doa lagi. Ditanya Rasulullah pun ada kebutuhan sama Allah Abu Dujana. Aku tuh bertetangga dengan laki-laki Rasulullah. Dia punya pohon kurma, sebagian tangkai kurma yang berbuah itu mengarah ke halamanku. Jatuhnya itu setiap subuh. Aku tuh selalu hidup kelaparan di rumah Rasulullah. Kalau lambat aku pulang, takut aku nanti anakku yang lapar bangun, diambilnya kurma itu dimakannya. Bagaimana pertanggungjawabanku di sisi Allah? Makanya aku cepat-cepat pulang ke Rasulullah. Nah itulah kekayaan luar biasa. Jadi banyak orang selalu mengait-ngaitkan itu. Waktu saya tidak sholat, dagangan saya laku. Setelah saya sholat, tambah payah, dagangan saya harus jujur. Kalau jujur ini kan tidak dapat uang, menurut sebagian orang, karena dia sudah terbiasa dan nyaman dengan kondisi seperti itu. Ditengok pula orang dagang-dagang yang jujur, ngeri pula jual belinya. Nah, karena dia sudah terbiasa pula dengan hal yang seperti itu. Dia akan mencari, misal sama lah dengan begini ya Pak. Kita ini selalu mencocok-cocokkan. Dulu ingat saya ada majalah Kartini, kan ada ramalan bintang dulu tahun-tahun 90 tuh Pak ya. Kalau dicocok-cocokkan kan cocok jadinya Pak. Oh keuangan bulan ini bagus sih, ya betul pula ya. Oh akan mengalami sakit, oh ternyata iya. Kalau dicocok-cocokkan cocok jadinya Pak. Jadi kita ini selalu mencari
sesuatu hal yang bagaimana cocok dengan sebuah kejadian. Nah, itulah yang harus kita pahami. Adakah sahabat Rasulullah yang memaksa takdir? Ada. Dia bosan miskin, dipaksanya lah takdir tuh. Sa'labah bin Hatib. Sahabat Rasulullah Sa'labah ini Pak, ada 3 Pak. Sa'labah al-Habsyi, Sa'labah bin Abdurrahman, Sa'labah bin Hatib. Jadi saya pernah membawakan kisah Sa'labah bin Hatib ini, saya diprotes orang, itu hadis palsu tuh Ustaz. Sa'labah itu sahabat Rasulullah yang beriman, itu namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Sa'labah al-Habsyi sahabat Rasulullah yang dimarahi Rasulullah di medan perang karena membawa Safiyah binti Huyai di tengah-tengah kerumunan mayat, itu marahnya. Jadi bukan satu aja nama Sa'labah, sahabat Rasulullah. Nah, Sa'labah bin Hatib ini Pak, dia miskin. Asal habis sholat maghrib pulang, karena sudah beberapa kali ditanya Rasulullah, apa masalah lo? Sampai habis maghrib itu cepat pulang. Sarung penutup aurat cuma 1 ya Rasulullah. Jadi aku bergantian dengan istriku, makanya aku cepat pulang. Habis itu dimasukkannya rasanya Rasulullah, kau kan Nabi Rasulullah, doakanlah aku kaya. Aku janji Rasulullah, kalau aku kaya, aku penuhi hak kekayaan itu. Kata Rasulullah, kau nengok aku kaya enggak? Kalau kau kan Nabi, beda lah. Kami ini kan manusia biasa Rasulullah, kami butuh kekayaan. Tapi Allahnya Nabi tiap hari, dia jumpa ya Allahnya, dipaksa aja gitu untuk mendoakan dia. Nah, apakah banyak yang terjadi orang-orang seperti Sa'labah zaman sekarang? Banyak Pak. Dipaksanya dirinya, padahal dia takdirnya belum bisa kaya saat itu. Kita ini Pak, kalau udah masanya ada, tidak usah kita minta Allah kasih. Kan Allah udah janji, senantiasa hambaku mendekatiku dengan amalan fardunya, aku mencintainya. Kemudian dia dekati aku dengan amalan sunnahnya, belum dia meminta akan memberi, belum dia mau ampun akan kuampuni. Malah tak perlu doa lagi Pak, kalau seperti itu tuh. Cuma kadang kita paksa. Dan ingat, doa-doa kita ini tidak ada yang tidak dijawab oleh Allah. Semua permintaan kita ini dikabulkan oleh Allah, cuma menunggu saat dan waktu yang tepat, asal kita tetap berjalan di jalan yang diridhoi Allah. Ada yang saya kagum itu, bapak ini berdoa minta kaya dari muda, tapi tidak kaya-kaya, rupanya pas masa anaknya baru kaya. Nah, jadi masa bapak tidak cocok Pak, karena Allah tahu ini begini balai ini kasih sekarang nih begini dia begini. Allah tuh tahu Pak, ini jahat nih. Ini kalau udah apa nih, ini bahaya nih. Contoh macam kami ini Pak. Kenapa Ustaz Somad yang diangkat oleh Allah? Jadwal kemana-mana, uang ratusan juta, mungkin miliaran. Tapi Ustaz Somad yang dulu sama dengan Ustaz Somad sekarang. Rumah pun tidak terlihat, uang disumbang-sumbangin, dibuat untuk kebaikan. Sempat saya Pak, terbayang Pak, pakai Lamborghini saya kemari Pak. Maka Allah tahu ini tak sah, ini tidak boleh dikasih kaya. Ini Nazril ini dikasih kaya, yang pertama bini menangis, itu jelas. Itu pelakar, upaya Bapak undang saya Pak. Saya di Hongkong sekarang tak bisa lain lah soalnya Pak. Allah sayang Pak, udah tahu dia ini belum kuat lagi, ini belum bisa. Nah jadi ini yang harus kita pahami Pak. Semua itu sudah digariskan oleh Allah, sudah pas ukuran. Nah, ketika Sa'labah memaksa takdir, Rasulullah ambil kambing gunting, kambing itu yang didoakan, dikasih ke Sa'labah. Begitu cepat berkembang usahanya, sampai dia beli lembah di Madinah. Ke masjid pun tidak lagi. Begitu dipungut zakat, malah dibilang kalian bilang murah aku berintis ini. Toto datang dan minta ini. Nah, lupa Pak. Kita kan macam itu juga Pak. Sebelum duduk misalnya itu Pak ya. Pokoknya Bapak jangan harus milih saya. Nah, ini kan ini bahasa basinya Pak, cara-cara mereka tuh. Bapak tak perlu milih saya Pak, cuma saya ada kenang-kenangan untuk Bapak. Nah, dikasih lagi. Kalau Bapak ada pilihan sendiri silakan Pak. Tidak usah Bapak pilih saya. Ini kenang-kenangan aja untuk Bapak. Dan nomor WA saya ini aktif 24 jam. Kalau Bapak ada apa-apa, kasih tahu aja. Begitu duduk tukar nomor Pak, itu rata-rata tukar nomor ada. Ya paham saya macam karena dia tidak siap sebetulnya. Tapi beda Pak. Ada anggota dewan yang saya kenal memang siap Pak. Memang siap disusahkan orang, tinggal tetap di masyarakat. Selalu buat acara di rumahnya itu Pak, dipanggil kades apa lurah. Maju sampai 2 periode pun aman dia. Itu kalau memang yang betul-betul mau maju. Kalau yang enggak susah Pak. Begitu dia duduk dia lupa. Nah jadi begitu Sa'labah ini kaya, akhirnya dia lupa diri. Dia tidak jadi mau berzakat. Nah inilah akibatnya. Kalau orang memaksa takdir.
Kalau sekarang orang masa takdir bagaimana? Ada seorang ibu-ibu untuk duduk di jabatan itu suaminya butuh uang 200 juta untuk nyuap. Saya udah larang, jangan dipaksa takdir. Kalau memang suami ibu cocok untuk di situ, tanpa itu pun duduknya tidak mungkin Ustaz. Nah, kalaupun tidak, berarti suami ibu selamat. Tidak bisa Ustaz selagi ada kesempatan itu kebetulan kadisnya itu dekat sama suami saya. Ayo udah bayar dalam seminggu 3 hari di rumah nih Pak. Alasannya tugas. Nah baru menangis. Tahu rupanya suaminya membiayai hidup perempuan lain Pak. Berkelahi di jalan tak bersalah. Mau ditinju mobil di situ Pak. Nah, terus saya bilang ini akibat memaksa takdir. Tetap tak bagus jadinya Pak. Akhirnya ribut. Dulu saya ingat, kenapa sekarang guru tertinggi tingkat perceraiannya? Di pengadilan agama Pak yang paling tinggi cerai itu guru Pak. Justru guru. Dulu waktu guru ini gajinya kecil Pak, aman rumah tangga. Semenjak ada uang sertifikasi, tunjangan, tinjuan, tamparan, jingkangan, selesai di sekolah kannya, SK-nya itu tinggal sedikit lagi. Ini tidak semua guru, cuman saya pun heran ini bukan memang guru yang tertinggi itu cerai. Ternyata ketika hidup dipaksakan, nah itu akibatnya susah kita jadinya. Nah makanya jangan pernah memaksa takdir dan tetaplah kita di jalur kita ini. Saya terkesan juga ya Pak ya, yang menjadi muazin di Masjid Istana Riyadh sekarang itu namanya Ammar Mustafa, orang kulit hitam berkebangsaan Sudan, merantau dari Sudan modal visanya sampai ke Riyadh, kemudian kerja bantu kawannya tukang bangunan, hidup susah. Jangankan untuk ngirim istrinya di Sudan, untuk makan dia aja bayar Pak, dia aja tinggal numpang-numpang tempat orang. Tetapi ada amalan yang tidak pernah hilang dalam diri Ammar Mustafa. Tidak jauh dari Masjid Istana Riyadh itu ada masjid penduduk. Dia yang selalu azan situ Pak. Dia azan, sholat jamaah, dia waktu. Cuman anehnya itu Pak, ada orang yang perhatian sama dia. Begaji pun enggak, apa enggak. Dia pokoknya itu hobi dia. Dan dia tidak pernah menceritakan kepada kawan-kawan yang susah hidupnya. Cuma rezekinya Bapak, istrinya walaupun 5 tahun tidak dikirimi tetap setia nanti. Itu kan rezeki itu Pak. Bisa tidak ada ngeluh istrinya memaksakan dia untuk ngirim. Itulah rezeki yang dikasih Allah lewat istrinya kepada Ammar Mustafa. Ketaatan dia itu buahnya. Jadi rezeki ini banyak. Bukan hanya duit untuk kita aja. Dapat istri soleh aja itu udah rezeki. Tidak menuntut kita kekurangan, dia tidak menuntut. Macam selama PSBB Pak, yang kedua tahun tidak ada pengajian, istri tidak nuntut, itu rezeki Pak. Selebih udah ketawa sendiri Ustaz ya. Kalau gendang-gendang di rumah Pak, panik dia kan. Nah, kita dapat istri tidak menuntut. Karena kita yakin Pak, apapun keadaan itu pasti yang terbaik. Ternyata lolos juga, ada Zoom kita, Al-Falah juga waktu itu pakai Zoom, kantor-kantor juga pakai Zoom, itu tetap seperti biasa selama kita tidak mengeluh. Nah jadi Pak, setelah 5 tahun akhirnya kawan-kawan yang risau sama dia. Apa kata kawan-kawannya? Ammar, kau memang tidak pernah menceritakan susah kau sama kami. Itu hebatnya Pak, menyimpan. Tidak pernah dia buruk sangka sama Allah, tidak pernah dia mengeluh kepada kawan-kawannya. Dia susah, tidak pernah mau. Pokoknya bagi Ammar ini, terserah engkau ya Allah mau kau apakan aku. Selama kau ridho, aku ridho. Itu prinsip dia. Terserah mau kau apakan aku. Kawan-kawannya tidak bersepakat, kami ingin memberikan kau tiket pesawat pulang ke Sudan. Dan Ammar Mustafa pun tidak menolak Pak. Alhamdulillah kalau memang itu takdiran terbaik, aku terima kebaikan kalian. Nah ini orang yang baik itu Pak. Dia susah, tidak mau mengeluh, tapi dibantu orang mau. Allah benci sama orang kaya sombong, tapi Allah lebih benci sama orang miskin sombong Pak. Kalau miskin sombong ini Pak kasih duit, maaf Pak ya, jangan dikasih sama duit Pak ya. Itu orang miskin sombong tuh Pak, udah susah, banyaklah gayanya. Dulu ada pengusaha di Pekanbaru, hampir saya nampar orang hari ini Ustaz, apa masalah Pak Haji? Saya mau pergi ke masjid, dia minta tolong, Pak Haji saya mau beli Honda second, ayah saya dorong merubah tiap hari, ada uang Pak Haji 4 juta, ada, nantilah ke toko saya. Sampai dia di toko Ustaz, saya bilang sama dia, nih saya kedepankan aja zakat harta saya supaya kamu tidak berutang. Nah, ini saya kasih 4 juta, maaf Haji, saya tidak terima zakat. Apa kau tidak terima zakat? Karena Rasulullah tidak terima zakat. Itu kan Rasulullah kan tidak Rasul dong. Terima lah, tak mau juga dia Pak. Udah mulai agak emosi saya. Gini lah, ini tidak zakat dari aku aja.
uang aku nggak zakat nih, ambil lah. Saya masih muda Pak Ji, saya masih kuat untuk berusaha. Jadi kasih belum habis saya tampar lagi Ustaz. Jadi apa mau kau sebetulnya? Kau dikasih nggak mau, dizakatkan nggak mau minjam kau. Ya kau minjam dunia akhirat nanti. Nggak apa-apa Pak Ji. Berapa bulan kau bisa bayar? 4 bulan, tulis 6 bulan. Hilang jadinya Pak, kamu dosa jadinya. Nah jadi ketika kita susah dikasih orang kebaikan, ketika kita senang pun nggak dikasih orang kebaikan, terima. Saya ingat saya Pak, udah macam ini bentuk saya Pak. Ada jamaah dikasihnya saya uang 15.000 Pak, habis saya ceramah. Alhamdulillah, makasih banyak Pak. Dia terniat mau ngasih Pak, namun saya bilang Pak, Bapak yang kalau saya kasih dosa nggak saya Pak? Itu adab masalahnya. Saya sedang makan, datang orang bilang, baca bismillah, alhamdulillah, makasih banyak Pak. Untung Bapak ingatkan, saya betul-betul lupa kalau saya baca doa. Jadi ini kadang-kadang yang sedikit-sedikit itu Pak ya, itu yang harus kita ketahui. Nah Amal Mustafa begitu dikasih kebaikan seperti itu, mau dia. Dia mau habis sholat isya minta izin dia kepada pengurus masjid, dan pengurus masjid santai aja Pak, tidak ada pernah perhatikan dia. Kalau kita kan baper Pak seperti itu, misalnya sering jamaah tidak dapat kupon dagingnya Pak, pindah sholat kita. Apa nak sholat setelah lagi Pak, tidak dapat sih kupon daging besar. Kita tuh baper Pak, dijadikan masjid itu untuk aja merajut itu tidak dapat zakat ngamuk gitu Pak kan. Lainlah pengurus ini, dulu pengurus lama dapat saya gelang besar Pak yang ngomong gitu tuh. Jadi inilah Amal Mustafa yang perlu kita contoh. Tidak ada tuh baiknya sama dia. Sudah dia salaman sama pengurus, habis sholat isya itu jalan kaki dia ke bandara. Tidak ada yang ngantar Pak. Dan nawari pun tidak ada. Nah itu ujian dia. Begitu sampai di bandara jam 4 subuh, dia tunggu sholat subuh, sholat dia di masjid bandara, leleh dia di situ tidur-tiduran. Pas jam 8 terdengar pengumuman Amal Mustafa tujuan sudah, ditunggu. Ada orang yang ingin bertemu, ditunggu di ruang informasi. Karena berulang-ulang sadar dia, ini aku nih. Pergi dia ke situ. Rupanya ada pria tegak-tegak 2 orang. Pangeran mau jumpa. Rupanya pangeran di istana. Lihat. Ditanya pangeran nih, kau mau pulang sudah? Iya Tuhan. Selama bekerja di Riyadh, berapa paling besar gaji kamu? Gak tentu juga Tuhan, karena nolong kawan. Udah berapa tahun di Riyadh nih? 5 tahun Tuhan. Jadi subuh tadi aku kehilangan suara. Hampir 5 tahunnya aku mendengar suara azan subuh di masjid itu. Subuh tadi aku tidak terdengar lagi dari istana suara kau. Makanya di sholat subuh aku di masjid Istana Riyadh, aku datang ke masjid itu, aku tanya ke pengurus mana yang biasa azan. Oh dia sudah pulang, dia menuju bandara. Oh saya susul kemari, alhamdulillah ketemu. Jadi gini ya Mas, ini uang 84.000 real, waktu hampir 200 juta tuh. Kamu pulang ke Sudan selama 3 bulan. Habis itu nanti saya kirim tiket, bawa istri sama anakmu kemari. Kamu jadi muazin di masjid Istana Riyadh. 5 tahun bersabar, berbaik sangka dengan Allah, lolos jadinya. Di 3 hari sholat tahajud banyak lah gaya. Jadi kalau kita minta ada imbang antara ketaatan dengan yang diminta itu ada imbang. Permintaan besar Pak, sakit diabetes, jantung, darah tinggi, sedekah 2.000, banyak minta. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita bahwa tidak ada sangkut pautnya antara rajin sholat dengan rezeki kita bertambah, tidak. Tapi kalau sudah tiba masanya, Allah pasti akan memberinya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.